Bab 4291, kamu cukup arogan. Mereka takut jika Jiang Yulian bunuh diri, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu sukses. Biarpun aku menjadi hantu, aku akan mengingatmu dan tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Jiang Yulian membelalak dan dia berkata dengan kejam. Hahaha, sebagai biksu, kamu masih mengatakan hal seperti itu. Apa menurutmu kami akan membiarkanmu menjadi hantu? Saat kami merasa nyaman, kami akan menghancurkanmu sepenuhnya dan memperlakukanmu seperti hantu. Seorang murid sekte tulang darah tertawa terbahak-bahak dan kemudian bergegas menuju Jiang Yulian. Berhenti. Raungan tiba-tiba, seperti guntur di langit cerah, bergema di seluruh sekte jiwa iblis. Di Chongjing dan banyak murid dari sekte darah dan tulang semuanya melihat ke atas dan melihat sebuah pesawat mendekat dengan cepat. Melihat pesawat itu, wajah di Chongjing langsung berubah menjadi jelek. Bagaimanapun juga, kapal udara bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh sembarang biksu, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh sekte biasa. Sekarang pesawat sebesar itu tiba-tiba muncul. Di Chongjing tidak tahu siapa yang ada di pesawat itu. Jika Anda datang ke sekte jiwa iblis untuk membangun kembali tubuh Anda akan mendapat masalah. Sebelum Di Chongjing sempat bereaksi, pesawat itu perlahan mendarat, dan kemudian dua orang keluar dari pesawat itu. Tuan Dev. Melihat Dev, Zeyan, Jiang Yulian dan pemimpin sekte Jiang turun dari pesawat, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Saat Di Chongjing melihat ini, dia juga tersenyum. Dia awalnya mengira akan ada banyak orang di pesawat itu, tetapi dia tidak menyangka hanya ada dua orang, dan mereka hanya berada di alam kesengsaraan, dan level tertinggi adalah alam kesengsaraan tingkat ke-7. Biksu kecil seperti ini tidak membutuhkan Di Chongjing untuk mengambil tindakan, anak buahnya sendiri dapat mengatasinya. Dev menghampiri Zeyan dan menarik Zeyan ke atas. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya saja orang-orang dari sekte darah dan tulang ini ingin mencemari Yulian. Tuan Dev harus membantuku, kata Zeyan. Orang-orang dari sekte darah dan tulang. Dev sangat senang, lalu dia melihat ke arah Di Chongjing dan yang lainnya dari sekte darah dan tulang. Apakah kamu benar-benar dari sekte darah dan tulang? Dev bertanya. Ya, kami dari sekte darah dan tulang. Siapa kalian berdua? Jika kalian bukan dari sekte jiwa iblis, segera keluar dan jangan ganggu kami. Di Chongjing bertanya pada Dev. Kamu cukup sombong. Kamu berani menyuruhku pergi. Sekarang aku akan memberitahumu siapa aku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan token dinasti Xiao. Dev tahu bahwa jika orang-orang dari sekte darah dan tulang ini tidak diselamatkan oleh dinasti Xiao dan tetap tinggal di wilayah dinasti Xiao, mereka pasti sudah lama mati. Oleh karena itu, orang-orang seperti sekte darah dan tulang harus berterima kasih kepada dinasti Xiao. Ketika Di Chongjing melihat token di tangan Dev, dia terkejut, dan dengan cepat menjadi hormat dan berkata, ternyata dia berasal dari dinasti Xiao. Saya bertanya-tanya, rekan tahu saya, mengapa kamu datang ke sekte jiwa iblis? Itu dari dinasti Xiao. Apakah ada yang ingin menemukan kembali tubuhnya? Di Chongjing menganggap Dev sebagai anggota dinasti Xiao. Bagaimanapun, orang yang bisa mendapatkan token Kaisar Xiao pasti bukan orang biasa. Saya tidak datang ke sekte jiwa iblis untuk membangun kembali tubuh saya. Saya hanya lewat untuk menemui teman-teman saya. Dev berkata dengan tenang. Mendengar ini, wajah Di Chongjing menjadi sedikit muram dan tidak yakin. Zeyan dan yang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti sudah berapa lama sebelum Dev menjadi anggota dinasti Xiao. Dan menilai dari cara dia memegang token itu, dia mungkin memiliki status tinggi di dinasti Xiao. Mereka semua tahu tentang dinasti Xiao, yang merupakan kekuatan terbesar di wilayah barat. Bahkan di dunia surga dan manusia, dinasti Xiao adalah salah satu yang terbaik. Jika tidak, Master Sekte Jiang dan yang lainnya tidak akan berani mengejar Sekte Tulang Darah ketika mereka melarikan diri ke wilayah dinasti Xiao. Rekan Tao, saya tidak tahu siapa temanmu di Sekte Jiwa Iblis. Di Chongjing bertanya. Bab 4292, sungguh suatu keberanian. Jika Dev hanya berteman dengan satu orang dari Sekte Jiwa Iblis, maka dia bisa bermurah hati dan mengampuni orang itu. Adapun yang lainnya, Di Chongjing tidak berniat melepaskan mereka. Semua orang di sekte jiwa iblis ini adalah temanku, jadi sebaiknya kamu keluar. Kamu tidak dapat menyentuh siapapun dari sekte jiwa iblis. Dev berkata dengan dingin. Ketika Di Chongjing mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Meskipun Dev berasal dari dinasti Xiao dan memiliki status tinggi, mustahil bagi Di Chongjing untuk melepaskan sekte jiwa iblis. Dia harus membalas dendam atas masa lalu. Rekan Tao, dinasti Xiao memang baik padaku saat itu, tapi aku mendapatkan kebaikan itu sebagai imbalan atas tulang abadiku. Itu hanya bisa dianggap sebagai transaksi. Sekarang sekte darah dan tulangku tidak lagi berada di wilayah dinasti Xiao. Jika kamu masih menggunakan kebaikan masa lalu untuk menekanku, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Kamu adalah anggota dinasti Xiao,
anggota dari Sekte Jiwa Iblis. Kamu dapat mengambil salah satu dari mereka, dan aku tidak akan pernah mengejarnya. Tidak mungkin bagi Di Chongjing untuk melepaskan semua orang di Sekte Jiwa Iblis, tapi tidak apa-apa jika dia melepaskan satu orang. Tuan Dev, bawa Yulian pergi, bawa Yulian pergi. Melihat ini, Zeyan buru-buru berkata pada Dev. Tuan Dev, saya harap Anda akan mengambil putri saya dan Zeyan. Adapun keluhan yang disebabkan oleh Sekte Darah dan Tulang, izinkan saya membayarnya sendiri. Master Sekte Jiang berharap Dev akan mengambil Jiang Yulian dan Zeyan. Master Sekte Jiang, kebencian apa yang dimiliki Sekte Jiwa Iblismu karena mengikuti Sekte Darah dan Tulang? Dev bertanya dengan bingung. Hush. Pemimpin Sekte Jiang menghela nafas, dan kemudian perlahan mulai berbicara. Setelah mendengarkan ini, Dev menyadari bahwa orang yang mengejar Sekte Tulang Darah saat itu adalah Master Sekte Jiang dan yang lainnya. Setelah Sekte Tulang Darah melarikan diri ke dinasti Xiao, mereka menyerah. Setelah bertahun-tahun, Sekte Darah dan Tulang berkembang di dinasti Xiao, dan akhirnya meninggalkan dinasti Xiao. Sekarang prajuritnya kuat dan kudanya kuat, mereka datang ke Sekte Jiwa Iblis untuk membalas dendam. Bagaimana jika aku ingin menyelamatkan semua orang dari Sekte Jiwa Iblis? Dev memandang Di Chongjing dan bertanya. Di Chongjing sedikit mengernyit, lalu berkata dengan wajah dingin, wah, menurutku kamu berasal dari dinasti Xiao, jadi aku akan memberimu sedikit wajah, apa kamu tidak tahu cara menyanjungku? Kamu bukan hanya prajurit tingkat 7 di alam kesengsaraan. Jika aku membunuhmu, aku hanya akan melambaikan tanganku. Bahkan jika kamu berasal dari dinasti Xiao, jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang akan tahu bahwa aku yang melakukannya? Sebaiknya kalian menuruti perintahku dan segera keluar. Jika aku berubah pikiran, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Ancaman Di Chongjing membuat Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman menghina di wajahnya. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama begitu sombong dan berani berbicara seperti ini. Karena aku menyuruhmu keluar dan kamu tidak melakukannya, maka jangan salahkan aku. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga mengikuti tren dan menebas semua orang di Sekte Darah dan Tulang. Pedang ini mengejutkan langit dan bumi, hantu dan dewa menangis, kehampaan bergetar, dan langit dan bumi bergerak. Di Chongjing mengerutkan kening dan mundur tiba-tiba. Orang lain di Sekte Darah dan Tulang tidak dapat mengelak. Beberapa terpotong langsung dari pinggangnya, sementara yang lain terluka parah. Kamu sangat berani, kamu mencari kematian. Di Chongjing sangat marah, dan auranya tiba-tiba meledak. Murid Sekte Darah dan Tulang yang tersisa juga dipenuhi dengan niat membunuh, dan mereka semua memelototi Dev. Mereka tidak percaya bahwa Dev, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, dapat mengalahkan begitu banyak dari mereka. Murid dari Sekte Darah dan Tulang semuanya bergegas menuju Dev. Mereka tidak bereaksi sekarang, memberikan keuntungan bagi Dev. Kali ini, jika mereka menyerang bersama, mereka tidak percaya mereka tidak bisa menjatuhkan Dev. Tidak peduli betapa hebatnya seorang kultivator tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, betapa hebatnya dia. Tuan Dev, hati-hati. Melihat orang-orang ini mengambil tindakan terhadap Dev, pemimpin Sekte Jiang segera mengingatkannya. Bab 4293, tidak perlu dipusingkan. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, memutar telapak tangannya sedikit, bola api menyala di telapak tangannya, dan kemudian melambaikannya dengan santai. Api yang memenuhi langit secara langsung menghalangi murid-murid Sekte Darah dan Tulang. Beberapa murid Sekte Darah dan Tulang ternoda oleh api pamungkas dan berteriak ketika mereka dibakar. Melihat langit yang dipenuhi api, mereka harus mundur lagi. Wah, siapa kamu? Melihat langit yang penuh api, Di Chongjing bertanya pada Dev. Karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun dari dinasti Xiao yang bisa menguasai jenis api pamungkas ini. Jika Dev bisa menampilkan api pamungkas dengan begitu mudah, itu pasti bukan seseorang dari dinasti Xiao. Adapun token di tangan Dev, mungkin dicuri. Aku ayahmu. Dev tersenyum main-main pada Di Chongjing. Nak, kamu sedang mencari kematian. Di Chongjing sangat marah. Meskipun dia sudah tua, seorang anak laki-laki bernama Dev mengatakan ini padanya. Saya melihat Di Chongjing tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kabut darah merah menyelimuti Dev. Kabut darah memenuhi udara, dan seluruh dunia menjadi merah ini, baik penglihatan maupun kesadaran terpengaruh. Jika Anda tidak dapat melihat jari Anda dan tidak dapat merasakan pihak lain dengan kesadaran spiritual Anda, Dev dan yang lainnya sama dengan menjadi buta. Di Chongjing mencibir di wajahnya, Dev dan yang lainnya terbungkus kabut darah dan menjadi domba untuk disembelih. Namun Di Chongjing tidak menyadari bahwa dahi Dev mulai bersinar, dan sebuah mata terbuka di dahi Dev. Dev membuka mata Tianming, jadi meskipun dia terbungkus kabut darah, dia dapat dengan jelas melihat hal-hal di sekitarnya. Di Chongjing tidak tahu bahwa Dev dapat melihatnya, tetapi berjalan menuju Dev dengan sikap angkuh, berniat untuk memberi pelajaran kepada Dev. Tapi Di Chongjing baru saja berjalan di depan Dev, dan sebelum dia bisa bergerak, tiba-tiba terdengar suara keras.
Patah. Segera setelah itu, sebuah cambuk menghantam Di Chongjing dengan keras. Di Chongjing tertegun sejenak, dan kemudian dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Rasanya seperti ada ribuan semut yang menggerogoti lautan kesadaran. Di Chongjing mundur dengan putus asa, lalu menjatuhkan dirinya ke tanah, berguling terus-menerus. Rasa sakit karena diseram oleh lautan kesadaran ini membuatnya terlalu tidak nyaman. Saat Di Chongjing berguling-guling di tanah, kabut darah perlahan menghilang. Zeyan dan pemimpin sekte Jiang semua bingung saat melihat Di Chongjing berguling-guling di tanah, tampak sangat kesakitan. Tadi ada kabut darah, tapi mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Kamu sebenarnya memiliki cambuk ajaib. Di Chongjing dibantu oleh murid-muridnya, dan kemudian dia menatap Dev dengan mata ngeri dan berkata, "Kamu cukup berpengetahuan. Cambuk ajaib ini dirancang khusus untuk menghadapi pembudidaya iblis seperti kamu. Apakah ini terasa enak? Apakah kamu ingin mencobanya?" Dev memegang cambuk ajaib di tangannya dan berkata sambil mencibir. Di Chongjing tidak mengatakan apa-apa, tetapi terlihat dari ekspresinya bahwa dia tidak ingin dipukul seperti ini lagi. "Nak, jangan terlalu sombong. Sebagai penguasa alam Mahayana, jika saya ditundukkan oleh biksu kelas 7 dari alam kesengsaraan, saya tidak harus hidup." Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia membalikkan telapak tangannya dan seruling tulang, yang seluruhnya berwarna putih susu dan memancarkan cahaya, muncul di tangannya. Seruling tulang ini jelas terbuat dari tulang abadi. Warnanya putih dan halus serta panjangnya lebih dari setengah meter. Terlebih lagi, sepertinya ada darah mengalir di seruling tulang, dan ada kilau merah, berkedip dan bersinar. "Karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu." Di Chongjing memegang seruling tulang, dengan niat membunuh muncul di matanya. Saat Di Chongjing meletakkan seruling tulang ke mulutnya dan mulai meniup, terdengar suara rengekan dari seruling tulang. Suaranya sangat dalam, seperti auman hantu kelaparan di neraka. Setelah mendengarkannya, bulu-bulu di tubuh Anda berdiri tanpa sadar, dan pikiran Anda menegang. Segera, saat seruling tulang terus berbunyi, beberapa murid sekte jiwa iblis mulai menjadi manik, dan mata mereka dipenuhi dengan mata merah. Bersambung,